Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks persuasi. Nah, pasti di antara kalian sudah ada yang tahu, namun ada juga yang tidak tahu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita bertemu satu masalah, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, ingin mengajak agar orang itu melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya ada teman kita yang berbuat kurang baik, misalnya buang sampah sembarangan, kita ingin mengajak dia agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalian sudah punya bayangan apa itu teks persuasi, ya? Jadi kita bisa lihat teks persuasi itu adalah teks apa? Teks yang bertujuan, ya, mengajak, memotivasi, mendorong, mempengaruhi, membujuk, merayu penulis, ya, atau pendengar agar bisa mengikuti keinginan penulis. Jadi membaca teks persuasi itu termotivasi, tergugah hatinya mau mengikuti keinginan penulis. Nah, jika itu sudah berhasil, maka teks persuasi kita dinyatakan sukses. Jadi kalian kalau sudah bisa tahu, ya. Nah, kita perhatikan contoh teks. Ini ada contoh teks. Ada contoh teks 1. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, misalnya terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Coba kalian perhatikan, mana kalimat ajakan? Ayo, ya betul. Kalimat ajakan ada pada kalimat terakhir. Makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, inilah teks persuasi, contoh teks persuasi. Jadi, didahului dengan argumen. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi teks persuasi kesimpulannya adalah teks yang mengandung kalimat ajakan atau rujukan. Makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, teks 3 nih, ada teks 3. Biasanya teks 2 nih, ya langsung teks 3. Setelah tulis, ya. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang yang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Coba, dalam teks ini, manakah kalimat ajakan? Ya, betul sekali. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap
ulah oknum tersebut. Nah, teks mengandung kalimat ajakan atau bujukan agar masyarakat berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Inilah inti ajakan dan bujukannya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan bisa menyimpulkan sekarang apa itu teks persuasi. Pasti anak-anak Indonesia yang cerdas sudah bisa menyimpulkan, merangkum, mendefinisikan, membuat konsep teks persuasi yang baru saja kita pelajari. Bapak, teks persuasi adalah, nah ini dia. Teks persuasi adalah teks yang berisi dan bertujuan mengajak, membujuk, mempengaruhi, menghimbau penulis atau pembaca agar melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Nah, betul sekali. Baik, anak-anakku yang cerdas, putra Indonesia, putri Indonesia, pelajar Indonesia. Jadi kalian hari ini, saat ini sudah bisa memahami teks persuasi secara konseptual ya. Nah, selanjutnya inti dari teks persuasi itu apa sih sebetulnya? Ya. Inti dari teks persuasi itu adalah ajakan. Namun tidak semua ajakan dalam teks itu bisa kita temui dengan ciri-ciri ada kalimat ajakan. Ayo kita patuhi segala perintah orang tua kita. Ayo kita cuci tangan pakai sabun agar tangan kita bersih dari segala bakteri dan virus. Ini sampai nginjek toa. Jadi kalimat ayo, mari, seharusnya kita menjadi siswa yang taat pada peraturan sekolah. Seharusnya kita. Nah, ini kalimat-kalimat ini juga kalimat ajakan. Sudah sepatutnya. Nah, ini adalah ajakan, kalimat-kalimat ajakan yang bisa kita lihat dalam teks. Kalau itu ada dalam teks, maka kita sudah cirikan ini pasti teks persuasi. Namun tidak semua ajakan tertulis dalam teks. Kita pahami ya teks pada nas-nas berikut. Nah, ini kita baca. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya. Apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Nah, ini jelas teks persuasi karena kalimat ajakannya tersurat, tertulis. Ya, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin. Ini kita perhatikan pada teks berikutnya. Nah, kita baca. Dewasa ini beredar produk-produk air mineral kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Tanpa disadari, produk-produk yang tidak sesuai dengan standar tersebut berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Menilik dari permasalahan tersebut, kini hadir air mineral fresh. Air mineral kemasan yang telah teruji standar kesehatannya. Mengapa fresh baik untuk kesehatan? Fresh bersumber dari mata air pegunungan yang masih gurih dan belum terjamah aktivitas manusia. Mata air tersebut langsung dialiri menggunakan pipa anti karat ke pabrik fresh water. Tidak hanya airnya yang terjamin bersih,
Pres juga dikemas dalam kemasan yang aman, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan standar kemasan internasional. Coba cari mana kata-kata ajakan. Tidak ada, tidak kita temukan. Tapi ini tetap disebut teks persuasi. Kata atau kalimat ajakannya tersirat, tersembunyi dalam kalimat-kalimat ini. Jadi kita bisa merangkum, bisa menyimpulkan kalimat-kalimat ini atau teks ini mengajak pada kita agar membeli, agar mau minum air mineral yang mereknya Press Water. Ini kan iklan, ya. Kalimat iklan itu memang halus, tidak kita sadari sebetulnya dia menggugah, memotivasi agar kita melakukan sesuai dengan keinginan penulis atau pembicara. Tapi tidak secara langsung dia mengajak dengan kalimat-kalimat, ayo, mari minum Press, ayo minum Press Water, belilah Press Water. Tidak seperti itu. Inilah yang disebut persuasi tersirat atau tersembunyi kalimat-kalimat ajakannya. Paham ya? Belajar Indonesia pasti sudah memahami tentang teks persuasi secara konseptual, secara definitif. Kalian sudah punya paham sekarang. Betul kan? Pasti kalian sudah paham. Yakin kalian anak-anak yang cerdas pasti sudah paham. Teks persuasi adalah teks yang berisi mengajak, membujuk, memotivasi, menggugah agar pembaca, kalau tulisan, agar pembaca mengikuti keinginan penulis. Tapi kalau pembicaraan, agar pendengar mengikuti keinginan pembicara. Itu super sekali kalian ini, hebatnya. Sekarang kita coba sekarang nih, ada satu soal ya. Pasti kalian bisa karena kalian sudah anak yang cerdas. Lihat nomor 1. Teks yang berisi pernyataan-pernyataan yang mendorong seseorang untuk mengikuti ajakan atau bujukan, harapan atau keinginan, ataupun imbauan penulis adalah teks bla bla bla. A. Deskripsi. B. Persuasi. C. Eksplanasi. D. Argumentasi. Ayo apa jawabannya? Pasti kalian bisa menjawabnya. Betul sekali. Karena kalian pasti menjawab teks persuasi. Pasti. Nah, jawabannya adalah B. Teks persuasi. Karena teks deskripsi adalah teks yang tujuannya melukiskan, menjelaskan. Ini adalah teks yang isinya adalah berpendapat atau argumen dengan alasan-alasan yang kuat. Inilah teks persuasi. Adalah teks yang isinya mengajak, membujuk, mempengaruhi, mengharapkan agar pembaca atau pendengar mengikuti ajakan penulis. Kita lihat soal berikutnya. Iya. Nomornya langsung 3, 2-nya hilang. Karena ini memang ya cara rasa 2-nya lewat. Perhatikan cuplikan teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Ini teks tadi. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Nah, kami organisasi sosial peduli kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Kalimat persuasi dalam kutipan di atas adalah kalimat keberapa? Apakah A ke-1, B ke-2, C ke-4, D ke-5? Mana?
Kalimat ke-1, sejak terjadinya bencana dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Atau banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. 2. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. 3. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. 4. Nah, pasti kalian pilih kalimat nomor 4. Di sini, oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Ini kan ajakan. Kita harus berhati-hati. Pasti kalian bisa menjawabnya. Udah ya? Nah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya tentang struktur teks persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.